Bab pergerakan di Indonesia. 1. Pergerakan tentu lahir, toh diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak, diberi pegangan atau tidak diberi pegangan, diberi penguat atau tidak diberi penguat. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya bangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka. Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun tentu bergerak, berkeluget kalau merasakan sakit. Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak menghindarkan diri dari suatu keadaan yang celaka. Seluruh riwayat dunia, menurut perkataan Herbert Spencer, adalah riwayat reaktif verset van verdrukte elemente. Kita ingat pergerakan Yesus Kristus dan agama Kristen yang menghindarkan rakyat-rakyat Yahudi dan rakyat-rakyat Lautan Tengah dari bawah kaki burung Garuda Roma. Kita ingat perjuangan rakyat Belanda yang menghindarkan diri dari bawah tindasan Spanyol. Kita ingat pergerakan demokrasi kewargaan, Burgerlich Demokratie, yang menghindarkan rakyat-rakyat Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dari bawah tindasan autokrasi dan absolutisme. Kita menjadi saksi atas hebatnya pergerakan-pergerakan sosialisme yang mau menggugurkan tahta kapitalisme. Kita mengetahui pergerakan rakyat Mesir di bawah pimpinan Arabi dan Zahlul Pasha, beserta pergerakan rakyat India di bawah pimpinan Tilak atau Gandhi melawan ketamakan asing. Kita mengetahui perjuangan rakyat Tiongkok menjatuhkan absolutisme Manchu dan melawan imperialisme Barat. Kita telah bertahun-tahun melihat seluruh dunia Asia bergelora sebagai lautan mendidih menentang imperialisme asing. Tidakkah ini memang sudah terbawa oleh hakikat keadaan? Tidakkah ini memang sudah terbawa oleh nafsu mempertahankan dan melindungi diri atau nafsu Selbstbehauptung yang ada pada tiap-tiap sesuatu yang bernyawa? Tidakkah ini memang suatu reaktif verset van verdrukte elemente itu? Rakyat Indonesia pun sekarang sejak 1908 sudah berbangkit. Nafsu menyelamatkan diri sekarang sejak 1908 sudah menitis juga kepadanya. Imperialisme modern yang mengaut-ngaut di Indonesia itu, imperialisme modern yang menyebarkan kesengsaraan di mana-mana itu, imperialisme modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuhnya sendiri. Raksasa Indonesia yang tadinya pingsan seolah-olah tak bernyawa, raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga. Saban kali ia mendapat hantaman, saban kali ia rebah, tetapi saban kali pula ia tegak kembali. Sebagai mempunyai kekuatan rahasia, sebagai mempunyai kekuatan penghidup, sebagai mempunyai Aji Pancasona dan Aji Condrobirowo. Ia tidak bisa dibunuh dan malah makin lama makin tak terbilang pengikutnya. Amboy, di manakah kekuatan duniawi yang bisa memadamkan semangat suatu bangsa? Di manakah kekuatan duniawi yang bisa menahan bangkitnya suatu rakyat yang mencari hidup? Di manakah kekuatan duniawi yang bisa membendung banjir yang digerakkan oleh tenaga-tenaga pergaulan hidup sendiri? Di manakah kebenaran cerita anggota-anggota dan sahabat-sahabat imperialisme yang mengatakan ini adalah bikinan beberapa kaum penghasut, yakni kaum oportunir, kaum radraier, kaum opitzer, dan lain sebagainya, dan yang oleh karenanya sama mengira bahwa pergerakan itu bisa dibunuh kalau penghasutnya semua dimasukkan bui, dibuang dan digantung. Puluhan, ratusan, ya ribuan penghasutnya, Opruirer dan Opitzer sudah dibui atau dibuang. Tetapi adakah pergerakan itu berhenti? Adakah pergerakan itu mundur? Tidakkah pergerakan yang umurnya baru 20 tahun itu malahan semakin menjadi besar dan semakin menjadi umum? Man totet den Geistnitz. Begitulah
Freiligatz menyairkannya. Orang tak bisa membunuh semangat. Di dalam tahun 1900, yakni sebelum di sini ada Opitzer, sebelum di sini ada Radreiner, Insinyur Van Kull sudah mendengungkan peringatannya di dalam Tweede Kamer demikian. Teruslah sampai sekali waktu tiba akhirnya, sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia. Dan sesungguhnya kekuatan rahasia itu sudah meledak. Seluruh dunia sekarang melihat bangkit dan bergeraknya kekuatan rahasia itu. Seluruh dunia yang tidak sengaja membuta tuli mengerti bahwa kekuatan rahasia itu bukan bikinan manusia. Seluruh dunia yang tidak sengaja membuta tuli mengerti bahwa kekuatan rahasia itu bukan bikinan manusia, tetapi bikinan pergaulan hidup yang mau mengobati diri sendiri. Seluruh dunia yang tulus hati mengertilah bahwa pergerakan ini ialah antitesis imperialisme yang terbikin oleh imperialisme sendiri. Bukan bikinan penghasut, bukan bikinan Opruirer, bukan bikinan Radreiner, bukan bikinan Opitzer. Pergerakan ini ialah bikinan kesengsaraan dan kemelaratan rakyat. Insinyur Albarda di dalam Tweede Kamer memperingatkan di antara mereka yang berwajib atau merasa wajib membicarakan peristiwa-peristiwa zaman di muka umum, ada yang senang menggambarkan pergerakan Bumi Putra dan perkembangannya sebagai hasil pemikiran-pemikiran revolusioner Barat, dan yang mengira bahwa pergerakan itu bisa ditindas dengan jalan menghadapinya dengan kebijakan pemerintah yang keras dan dengan mengerahkan polisi dan justisi melawan propagandis-propagandisnya. Pemandangan dan taktik yang demikian itu sangat dangkal dan menunjukkan bahwa mereka tidak punya pengertian sejarah dan tidak punya pengertian politik. Pergerakan yang demikian itu terlahir dari keadaan-keadaan masyarakat dan dari perubahan-perubahan yang dialaminya. Pergerakan demikian itu juga akan lahir dan juga akan tumbuh meskipun tidak pernah seorang Eropa yang revolusioner menjejakkan kakinya di Hindia. Pergerakan demikian itu tumbuh terus meskipun semua pemimpin dan propagandisnya dibasmi. Seperti juga dalam abad ke-16, pergerakan Quakerforming tidak terhenti dengan memburu-buru kaum bid'ah. Seperti juga dalam abad ke-19, demokrasi sosial tidak bisa dihancurkan oleh politik penindasan dengan kekerasan oleh Bismarck. Begitu juga dalam abad ke-20, pergerakan Bumi Putra tidak bisa didorong ke belakang, bahkan tidak bisa diberhentikan oleh kebijaksanaan pemerintah yang reaksioner. Pergerakan itu tumbuh terus dan tidak usah diragu-ragukan bahwa ia akan mencapai cita-citanya, yakni memerdekakan penduduk Hindia dari penjajahan asing. Tuan-tuan hakim barangkali berkata, "Oh, itu pemandangan kaum sosialis." Jika demikian, marilah kita dengarkan Dr. Kramer, seorang yang bukan sosialis, menulis dalam Colonial Student. Disinilah juga letaknya keterangan mengapa orang salah sangka sama sekali apabila orang menyangka bahwa apa yang disebut kebangunan dunia timur itu atau di dalam lingkungan kita sendiri, pergerakan Bumi Putra itu hanya menjadi soal suatu lapisan intelektualan yang tipis dan jumlahnya sangat kecil. Mau tidak mau, rakyat murba yang diam itu juga ikut mendidih dalam kancah pergolakan itu. Dan Prof. Snoek Horgense yang juga bukan kaum dogma, yang toh juga bukan kaum pembuta tuli, mengikuti sesuatu kepercayaan. Tempo Hari berkata, sumbernya dulu dan sekarang bukan pemupukan beberapa ribu kaum intelektual yang terlampau banyak mendapatkan pendidikan barat dan tidak bisa ditampung oleh masyarakat Bumi Putra, tapi rasa perlawanan di mana-mana terhadap penjajahan oleh orang-orang dari bangsa lain. Rasa perlawanan yang kadang-kadang tampak keluar dan kadang-kadang tinggal terbenam.